PBNU berencana membentuk tim 5 atau panitia khusus, Pansus, mengembalikan PKB ke NU. Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan PKB didirikan untuk semua pihak. Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat memberikan pembekalan kepada seluruh anggota legislatif PKB dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau dalam Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4 di Brastagi, Karo, Jumat, 26 Juli 2024. Kenapa saya bangga? Karena Andalah orang-orang yang terpilih, yang dipercaya oleh rakyat, dipercaya oleh PKB 5 tahun ke depan memiliki mandat sejarah, mandat rakyat dan mandat mengelola legislatif, kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Juli. Menurut Cak Imin, rasa bangga karena di pundak seluruh pemimpin PKB terdapat mandat perjuangan dan aspirasi para pemilih. Namun Cak Imin mengingatkan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, mereka bukan hanya memikul mandat pemilih, tetapi mandat seluruh rakyat. Buat apa kita hadir, hidup, dan tumbuh sukses, tapi cuma untuk mengukir sejarah sendiri. Mungkin mulia, mungkin masuk surga, tetapi tidak mendapat surga tertinggi. Karena itu yang dulu niatnya jadi DPR karena nganggur, karena kepingin, mari niat itu kita naikkan untuk memperjuangkan mandat bangsa Indonesia, tegas Gus Imin. Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan, dari awal PKB didirikan, disusun dan dibuat dari NU untuk diabdikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia, ungkapnya. Cak Imin lantas meminta anggota legislatif non-muslim PKB yang mengikuti sespim perubahan tersebut untuk angkat tangan. Cak Imin menilai seluruh pimpinan PKB menyatu dari seluruh latar belakangan daerah. Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan niat yang tulus karena merah putih kita tidak terbang karena dipuja, tidak tumbang karena dihina, katanya. Di tangan pemimpin PKB bukan hanya dari Sumatera Utara, bukan saja dari Riau, dari Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, tapi masa depan PKB seluruh Indonesia bergantung para pemimpin-pemimpin ini semua. Semuanya kita sama dan menyatu, dari Aceh sampai Papua. Seorang pemimpin PKB di Aceh satu kesatuan dengan seorang pemimpin di Papua, sambung Cak Imin. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus, Pansus, untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ke NU. Pansus itu bakal disebut sebagai tim 5 yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB, kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat. Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU. PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan tim 5 akan segera dilakukan, katanya. Ia menilai para elit PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan, dia menduga ada upaya yang nyata dan sistematis oleh elit PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU. Langkah ini setelah melihat pernyataan elit PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB, katanya. Ditegaskan pula bahwa PKB didirikan oleh struktur PBNU hingga ke cabang dan ranting pengurus NU. Tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk. Selain itu, dia menilai ada beberapa pernyataan elit PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, tanpa mendengarkan PBNU, menurut Gus Ipul, PKB terbukti gagal dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Sementara itu, tim 5 yang akan dibentuk tersebut akan menyerupai tim 5 yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika dirikan PKB. Tim 5 itu, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Am KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Khalil Stakuf. Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini, kata Gus Ipul.
Terima kasih telah menyimak informasi hingga selesai. Bila pemirsa menyukai informasi ini, silahkan tekan like, komentar, bagikan dan subscribe video ini. Agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari lantaran.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.